Bapak saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita langsung saja. Bapak saya hormati, kita sepakat bahwa kita yang berduduk di ASN yang punya tugas dengan tupoksinya, Bapak Ibu sekalian yang sama posisinya sebagai warga Subang, bahwa secara prinsip kita mempunyai komitmen untuk sama-sama membangun dan memajukan Kabupaten Subang yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab itu kehadiran bapak-bapak bagian dari itu. Ya, sebab itu saya paling terima kasih. Baik, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan, saya hormati mengenai beberapa hal yang sekarang kita lakukan. Ya, baik itu kegiatan maupun program. Secara prinsip Bapak hormati, kami informasikan bahwa yang akan kami informasikan tersebut, ya, sebetulnya telah direncanakan oleh saya dari waktu-waktu yang belakang. Ya. Katakanlah pertama berkaitan dengan perkembangan pembangunan mall, yang kedua program berkaitan dengan Aklen, dan yang ketiga program berkaitan dengan rumah sakit umum daerah. Ketiga tersebut sebetulnya telah direncanakan, ya, setahu saya semenjak di asal. Ya. Untuk pembangunan mall telah direncanakan kalau tidak salah sejak tahun 2011. Pernah mungkin ya Bapak Ibu sekalian dengar, saat itu tidak tuntas, tidak ada lanjutan waktu ada memang dengan pola yang lama gitu ya. Saat itu kan belum ada BUMD. Itu bagian dari rencana kami pemerintah daerah Subang. Ya. Terus masalah Aklen yang saya tahu kan udah dari tahun 2001. Ya, rumah sakit juga sama. Ya. Jadi ketiga hal yang akan kita informasikan itu pada prinsipnya telah direncanakan di tahun-tahun belakang. Memang saat itu kita memerlukan hal-hal yang harus kita perhatikan. Sebagai contoh, saya hormati bahwa dan kami juga telah menyelesaikan di beberapa kesempatan, misalkan untuk pelayanan kegiatan mall. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Subang atau yang kita kenal kemandirian fiskal, ya, anggaran kabupaten, kondisi kabupaten saat ini kemandirian fiskal itu sangat rendah. Kalau tidak salah 18 sampai 20%. Jadi kehidupan Pemda teh yang dianggarkan dari kemandirian, ya, dari sumber APBD hanya 18 sampai 20%. Jadi kesimpulannya 80% itu kita dibantu oleh pusat. Kemandirian fiskal itu, sehingga untuk membangun itu diperlukan dana-dana dari sumber lain di samping sumber dana dari pusat. Ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan kemandirian fiskal 18 sampai 20%, ya, untuk kegiatan rutin juga kita tidak cukup. Rutin itu seperti bayar listrik, bayar air, telepon, internet, gaji pegawai, ya, semua pegawai yang sifatnya itu, ya, tidak akan cukup, sehingga kita diperlukan sumber-sumber lain yang sah di samping sumber-sumber yang ada dari pusat. Seandainya suatu waktu ada tanda kutip gangguan transfer dari pusat, kita tidak akan melakukan kegiatan pembangunan. Seandainya, yang misalkan kemarin COVID dan sebagainya gitu, yang sifatnya persyaratan bantuan dari pusat. Nah, oleh sebab itu, ya, karena kita adalah otonomi daerah, ya, diwajibkan untuk melakukan rumah nyata sendiri dalam rangka kemandirian fiskal, mencari sumber-sumber lain. Dari pendataan yang ada, Bapak hormati, ya, termasuk dari himbauan Ibu Menteri Keuangan tentang kemandirian fiskal, silakan pemerintah daerah memanfaatkan, ya, maksimalkan yang sifatnya aset pemerintahan daerah, ya, untuk menjadi sumber dana, terutama aset yang tanda kutip tidur lah, katakanlah.
Nah, setelah kami data dari berbagai aspek dan aset yang ada dalam Subang, ya, baik yang bergerak tidak bergerak, muncullah data yang tanda kutip aset yang tidak, katakanlah mati lah tanda kutip seperti itu. Yang salah satunya yaitu komplek Dasar Chandra. Nah, berdasarkan dari kondisi tersebut, kami berkewajiban untuk bisa ya ada manfaat yang lebih besar berkaitan dengan PAD tersebut. Itu yang melatar belakangi ya. Itu udah perencanaan dari 2000 masih ada gitu. Maksudnya bukan perencanaan sekarang gitu. Sudah direncanakan dan memang kondisinya memerlukan penanganan seperti itu. Nah, itu sekarang kenapa? Bukan bahkan bukan Canda saja. Memerlukan kalau tidak salah. Terus beberapa sawah, beberapa banyaklah aset-aset yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan PAD, tentu dengan aturan-aturan yang terpenuhi regulasi yang ada. Itu Mas Hormati berkaitan dengan pendirian mall di Kabupaten Subang. Baik, saya hormati, hari ini ya, saya menanggapi dari berbagai informasi yang ada ya, mengenai pembangunan mall yang pertama dan pelaksanaan program apa yang di Kabupaten Subang ya. Perlu kami sampaikan bahwa pada prinsipnya tadi saya katakan kami Kabupaten Subang ya, berupaya tetap untuk membangun Kabupaten Subang ke arah yang lebih baik. Adapun beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, saya katakan tadi ya, secara riwayat perencanaan. Dan selanjutnya dalam rangka pembangunan mall di Kabupaten Subang, kami sedang berupaya untuk merumuskan konsep ya, dan kajian-kajian dari berbagai aspek yang tepat yang tentunya diharapkan bisa berdampak positif bagi peningkatan perekonomian serta pendapatan asli daerah tadi yang saya katakan ya, tentunya di Kabupaten Subang. Selain itu Bapak saya hormati sekalian, kami juga sedang berusaha mencari konsep, formula, draft, dan kajian-kajian yang bisa terbaik untuk semua pihak. Untuk itu, ya, kami berharap bahwa seluruh Bapak saya hormati ya di sini berkaitan dengan kondisi sekarang saat ini, ya, setelah kami nanti akan melakukan kajian-kajian di berbagai aspek, ya, terutama kami sampaikan kepada saat ini para pedagang ruko, toko, kios dan pedagang di sekitar situ untuk bisa kan, tetap saat ini bisa berusaha sebagaimana mestinya. Ya. Tentu seiring waktu dan penyempurnaan tadi, ya, kami berharap ada solusi yang sifatnya memberikan perlindungan, yang sifatnya bisa menjadi win-win solution untuk semua pihak dalam rangka pembangunan. Hari ini berbahagia selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan program upline ya, di Kabupaten Subang ini, dan perencanaannya tadi Ibu Kadis menyampaikan di tahun 2021 yang tadi sudah perencanaan di belakang ya. 17 bahkan dari perencanaan 17 berusaha agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Namun apabila dipandang perlu dan seandainya terdapat keluhan dalam pelaksananya, baik itu di lapangan maupun secara administrasi, kami saat ini sedang menunggu hasil dari pemeriksaan dari lembaga yang formal, ya, atau dari lembaga yang sifatnya punya kewenangan memeriksa, mengaudit yang dilakukan baik itu oleh tim pusat, tim provinsi, termasuk daerah, ya, dari 3 unsur tadi, ya. Saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan audit ya, berkaitan dengan kegiatan APR. Gitu. Oleh karena itu saya hormati, sewajarnya ya kita mengharap semoga pemeriksaan dilakukan dapat berjalan lancar. Memang saya hormati, lembaga itulah yang harus kita jadikan patokan, dan mereka kewenangannya untuk hal itu. Ya. Kalau saya kan bukan lembaga pemeriksa, yang sifatnya kami kan pembinaan umum, ya. Jadi kami harus punya standar mana yang dikatakan kekhawatiran pemeriksaan, kekhawatiran penyelewengan dari lembaga, baik itu sifatnya APH
maupun lembaga-lembaga badan komisi lainnya seperti PPK, Inspektorat dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan ada kelancaran dari hasil pemeriksaannya, dan hasil juga kita akan tunggu dan nanti juga akan kami informasikan lebih lanjut. Hari ini berbahagia. Selanjutnya yang ketiga, Universitas Subang ya mengapresiasi dengan masukan ya dari Bapak sekalian, dan itu anggap sebagai alat pengingat kami, sebagai alat pemanjang telinga kami, pemanjang pandangan kami, sehingga dalam perencanaan ke depan, kegiatan ke depan lebih sempurna, sehingga lebih bermanfaat untuk pembangunan di Kabupaten Subang. Selanjutnya berkaitan dengan RSUD, ya di sini hadir Pak Direktur, ya bisa menyampaikan secara rinci karena menyangkut teknis, ya bisa dilanjutkan dengan informasi yang saya sampaikan tadi. Sementara dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermati perkembangan berita online akhir-akhir ini tentang pengelolaan parkir RSUD Subang. Bersama ini, manajemen RSUD Subang perlu menyampaikan beberapa hal untuk meluruskan berita yang tidak benar dan merugikan kami, sekaligus menyampaikan kronologi mengapa masalah ini sekarang menjadi pembahasan hangat di masyarakat. Dapat kami berikan informasi untuk menanggapi pemberitaan tersebut sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun anggaran 2022 nomor 29B garing LHP garing 18 Romawi poin JDG garing 05 garing 2023 tanggal 15 Mei 2023 terdapat pengelolaan pendapatan pada RSUD Kabupaten Subang yang belum sesuai ketentuan. Kedua, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merekomendasikan Bupati Subang pada saat itu, Bapak Haji Ruhimat, agar Direktur RSUD Subang menagihkan sisa tunggakan sewa lahan parkir sebesar 200 juta kepada PT Brata Kertara Harja atau BKR, serta mengevaluasi kelayakan berkelanjutan kerjasama pengelolaan lahan parkir. Bupati Subang memerintahkan Direktur RSUD Subang untuk menyelesaikan masalah tersebut dan melaporkan tindak lanjutnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang paling lambat tanggal 22 Juni 2023. 3. Direktur RSUD Subang menindaklanjuti perintah Bupati Subang dengan melakukan penelaahan dokumen kerjasama dengan PT BKR serta melakukan penagihan ke Direktur Utama PT BKR yang berpusat di Jalan Bintaro Permeraya nomor 3C Pasanggerahan, Jakarta Selatan, karena Saudara Evi Silviadi selaku Kepala Perwakilan PT BKR yang berkedudukan di Subang tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan tunggakan sewa lahan parkir di atas. 4. Direktur Utama PT BKR, Dr. Andes S.A. Supardi MM, menyampaikan klarifikasi secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2023 nomor 042 garing BKR DIR garing 7 Romawi garing 2023 yang menyatakan bahwa A. Saudara Evi Silviadi sejak akhir 2006 tidak bekerja apalagi menjadi perwakilan PT BKR untuk Kabupaten Subang dan daerah-daerah lain. B. Surat perjanjian kerjasama antara PT BKR dan Saudara Evi Silviadi nomor 150.095 garing BKR SPG garing 4 Romawi garing 2006 tanggal 1 April 2006 dan surat penunjukan nomor 159 garing BKR garing DIR garing SK garing Romawi 9 2006 tanggal 15 Desember 2006 dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dengan materi yang tidak wajar. Oleh karena itu, kami nyatakan tidak sah dan batal demi hukum. C. Saudara Wibisono Reskadarto yang menandatangani kedua surat di atas juga sudah tidak lagi bekerja dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur di PT BKR sejak September 2007. D. Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh Saudara Evi Silviadi mengatasnamakan PT BKR adalah tidak benar, di luar pengetahuan dan tanggung jawab PT BKR. 5. Perjanjian kerjasama antara RSUD Subang dengan PT BKR
Data Kertara Harja tentang kerjasama sewa lahan untuk pengelolaan parkiran di RSUD Subang telah berlangsung selama 12 tahun dengan rincian sebagai berikut. A. Tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 25 Juli 2016, perjanjian kerjasama nomor 073 garing cap garing titik 53 titik A RSUD garing 7 Romawi 2011 dan nomor 03 garing BKR JBR garing KK garing 7 Romawi 2011 dengan para pihak Dr. Nunung Khairi Mars sebagai Direktur RSUD Subang sebagai pihak pertama dan Saudara Evi Sufiadi sebagai Kepala Perwakilan PT Brata Kertara Harja yang berkedudukan di Subang sebagai pihak kedua. B. Tahun 2016 sampai dengan 2018 pengelolaan parkiran RSUD Subang tetap dikelola perwakilan PT Brata Kertara Harja tanpa adanya perjanjian kerjasama kedua belah pihak. C. Tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2023 perjanjian kerjasama nomor 017 garing 7 018 BKR dan nomor 073 garing 12801 RSUD dengan para pihak Saudara Elvi Silviadi sebagai Kepala Perwakilan PT Brata Kertara Harja yang berkedudukan di Subang sebagai pihak pertama dan Dr. Eka Mulyana SPOT Fis MKes EHMKes sebagai Direktur Subang sebagai pihak kedua. Dengan mencermati pernyataan klarifikasi secara tertulis dari Direktur Utama PT BKR poin 4, dapat disimpulkan bahwa Saudara Evi Silviadi sejak 2011 sampai 2023 telah melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan parkir RSUD Subang pada saat yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi menjadi perwakilan PT BKR untuk Kabupaten Subang dan daerah-daerah lain. 6. Kami mengevaluasi bahwa kelayakan kelanjutan kerjasama pengelolaan lahan parkir RSUD Subang dengan Saudara Evi tidak dapat dilanjutkan antara lain karena A. Pernyataan klarifikasi Direktur Utama PT Brata Kertara Harja yang di poin 4 tadi. B. Tagihan sewa lahan parkir 31 Mei 2021, 8 Desember 2001, 21 November 2022, 8 Februari 2023, semuanya tidak ditanggapi oleh Saudara Evi Silviadi. C. Kami pernah mengundang Saudara Evi Silviadi untuk membahas tunggakan sewa lahan parkir. Namun yang hadir pengurus Koperasi Jatman. Pengurus tersebut menyatakan bahwa Saudara Evi Silviadi mengalihkan pengelolaan lahan parkir RSUD Subang kepada Koperasi Jatman. Hal ini bertentangan dengan perjanjian kerjasama 017 garing 7018 BKR dan nomor 73 128801 RSUD. Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, pihak pertama tidak diperkenankan mengalihkan seluruh objek sewa kepada pihak lain tanpa izin dari pihak kedua. 7. Bahwa sejak berakhirnya perjanjian kerjasama periode 29 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2023, serta selambat-lambatnya 14 hari setelah berakhirnya perjanjian periode ini, Saudara Elvi Silviadi sebagai pihak pertama tidak menyerahkan kembali objek sewa kepada RSUD Subang sebagai pihak kedua yang saat itu dipimpin oleh Dr. Ahmad Nasudi. Hal ini bertentangan dengan pasal 8 ayat 3 perjanjian kerjasama periode tersebut yang berbunyi, pihak pertama berkewajiban menyerahkan objek sewa kepada pihak kedua selambat-lambatnya 14 hari setelah berakhirnya perjanjian ini. Manajemen RSUD Subang, saya bingung dulu. Terus tujuh, saya lanjut. Bahwa sejak berakhirnya perjanjian kerjasama periode 29 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2023 serta selambat-lambatnya 14 hari setelah berakhirnya perjanjian periode ini, Saudara Evi Silviadi sebagai pihak pertama tidak menyerahkan kembali objek sewa kepada RSUD Subang sebagai pihak kedua yang dipimpin oleh Dr. Ahmad Nasudi. Hal ini bertentangan dengan pasal 8 ayat 3 perjanjian kerjasama periode tersebut yang berbunyi, pihak pertama berkewajiban menyerahkan objek sewa kepada pihak kedua selambat-lambatnya 14 hari setelah berakhirnya perjanjian ini. Manajemen RSUD Subang
telah melayangkan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga kepada Saudara Evi Supiadi untuk segera mengosongkan objek lahan parkir RSUD Subang. Namun dijawab oleh Saudara Evi Supiadi, Raja Lembaga Adat Keraton atau LAK Galuh Pakuan, bahwa semenjak habisnya masa kontrak Saudara Evi Supiadi tidak menggunakan lagi BT BKR, tetapi langsung menggunakan organ terbina bidang prestasi, yaitu cabang olahraga Muay Thai, cabang olahraga Jiu-Jitsu, cabang olahraga arung jeram, unsur keagamaan, dalam kurung koperasi Jatman, unsur pendidikan, dan unsur seni budaya. Hal ini bertentangan dengan perjanjian kerjasama nomor 017 garing 07018 BKR dan 073 garing 128801 RSUD pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pihak pertama tidak diperkenankan mengalihkan seluruh objek sewa kepada pihak lain tanpa izin dari pihak kedua. 8. Dengan berakhirnya masa perjanjian kerjasama penyewaan lahan parkir di Subang, telah dilakukan proses untuk menetapkan calon penyewa baru. Dengan adanya pergantian penyewa yang profesional, diharapkan masyarakat Subang mendapatkan layanan parkir yang aman, nyaman, dan modern. 9. Dapat kami sampaikan bahwa total piutang pengelolaan parkir sampai dengan habis perjanjian kerjasama bulan Juni 2023 adalah sebesar 224 juta. 10. Pada tahun 2024, Saudara Evi Supiadi melakukan pembayaran total 12 juta dengan rincian sebagai berikut. Pada tanggal 1-2 Februari dan pada tanggal 1 Februari 2024 sebesar 4 juta. Pada tanggal 2 Februari 2024 sebesar 2 juta. Pada tanggal 12 Februari 2024 sebesar 2 juta. Pada tanggal 30 bulan April 2024 4 juta. Sehingga sisa piutang Saudara Evi Supiadi per 30 April 2024 sebesar 212 juta. 11. Saudara Evi Supiadi sebagai Raja LAK Galuh Pakuan merespon surat teguran RSUD Subang yang ketiga, yaitu nomor KI 04/1522/Sekre, dengan menyerahkan sepenuhnya objek lahan parkir yang telah dikelola kepada pihak RSUD Subang sebagai kuasa milik lahan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan menyatakan sudah tidak lagi menjadi bagian dari pengelola objek parkir di RSUD Subang. Terkait tagihan dan kewajiban yang tertunggak, yang bersangkutan siap dan sedang menyicil tagihan tersebut. 12. Sejak tanggal 16 Mei 2024, pelayanan perparkiran di RSUD Subang sementara gratis sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Dukungan penuh dari unsur Forkopimda, TNI, Polri, Kajari, beserta jajaran Satpol dan Dinas Perhubungan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perparkiran yang aman dan nyaman. Sampai saat ini pelayanan perparkiran berjalan dengan kondusif. Demikian tanggapan atas pemberitaan di media online dan kronologi pengelolaan perparkiran di RSUD Subang kami sampaikan untuk dapat dipublikasikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Sumber Humas Bagian Sekretariat RSUD Subang. Terima kasih. Masalah parkir itu kan apakah masuknya ke BUD, apakah langsung PLD ke pemerintah? Kita dulu ya. Ya. Tinggal sini Pak Opan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifat, saya ingin bertanya kepada Pak Dirut. Kalau nggak salah dengar itu saya di dalam perjanjian kontrak antara pihak rumah sakit dengan BKR pada waktu itu ada salah satu perjanjian yang namanya pegawai rumah sakit yang dikategorikan sebagai pembayar bulanan yang harus diserahkan ke pihak parkir. Itu saja. Terima kasih. Masih ada? Atau dituntut dulu? Satu orang lagi. Dua. Nah, itu dah. Nawi. Sambil nunggu yang lainnya, kita jawab dulu sebelum lupa ya. Pak Direktur silakan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kang Muhammad ya, sama Kang Ade ya. Baik, untuk BLUD pada saat ini ya memang masuknya ke kas BLUD
yang nanti akan dilaporkan ke Pemda. Gitu ya. Jadi tidak langsung ke Kasperda, tapi melalui BUD. Itu ya kan ya. Terus yang kedua kan Hadi, ya. Jadi tidak ada pernyataan dari direktur yang sebelumnya, dalam ini Dr. Eka, bahwa member card parkir itu ya harus berbayar, ya. Kalau nggak salah disebutkan 100.000 untuk 6 bulan untuk satu orang, karena di adendum tidak ada, ya, karena nilainya besar, 740 juta sekian selama 5 tahun. Jadi kami punya utang dianggap punya utang ke Galupakuan, bukan Galupakuan, Edi Supiadi ya, itu sebesar 700 sekian itu kita. Dan RSUD punya piutang ke BKR sebesar 224 juta tadi. Tetapi bisa dipastikan, ya, kami sudah menyatakan hal ini kepada direktur saat itu, tidak ada penandatanganan adendum terkait masalah kartu member parkir karyawan, ya. Yang ada akhirnya adalah diminta untuk menggantikan ongkos cetak kartu sebesar 20.000 per satu kartu, ya, itu. Jadi nilainya sekitar 20 atau 25 juta. Itu pernyataan dari direktur saat itu, Dr. Eka, yang menandatangani PKS yang tadi saya sebutkan. Jadi tidak ada adendum untuk kartu member card. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin Pak Isra. Assalamualaikum Pak Direktur, mungkin sedikit untuk saat ini parkir sendiri apakah masih proses lelang atau udah pemenang atau gimana nasibnya Pak? Ya. Tamu dulu ya. Langsung ya. Baik, terima kasih Kang Yudi. Jadi untuk sekarang, jadi gini ya, sebetulnya RSUD Subang itu boleh menunjuk siapa vendor parkir, ya, karena ini bukan lelang, karena anggarannya bukan dari Pemda, tapi dari pihak ketiga. Nah, tapi melihat animo perusahaan-perusahaan parkir ya, waktu itu ada sekitar 19 yang berminat hadir pada saat kami sampaikan sosialisasi. Nah, kemudian yang hadir dari itu hanya 9 yang siap untuk presentasi, ya. Nah, dari situlah akhirnya kami memilih satu calon penyewa pengelola yang Anda sudah lihat mungkin ya di browsing di subang.go.id, ya, untuk nanti mengelola parkir. Kami masih bilang calon karena nanti pastinya setelah tanda tangan MOU bisa kami pastikan itu jadi pengelola, ya, seperti itu kan. Terima kasih kan. Cepatnya. Kalau tidak lagi, Bapak yang saya hormati, itulah mungkin informasi resmi dari pihak kami yang disampaikan berkaitan dengan 3 hal tadi. Mudah-mudahan sebagai bahan menginformasikan kembali, sehingga saya percaya Bapak Ibu sekalian, bagian informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, terutama berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan oleh kami tadi sebagai panelis dari Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih atas semuanya, terima kasih atas kerjanya. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.